Belum lagi jalan antar kabupaten infrastruktur. Belum lagi jalan antar desa yang dibicarakan terkait dengan potensi di sana. Ya. Jadi bagaimana membangun kehidupan perekonomian di sana, cepat kita siapkan fasilitas untuk pertumbuhan perekonomian di wilayah perbatasan itu. Ya, Pak Samiono, perspektif Anda terkait dengan apa yang disampaikan barusan oleh Pak Kausar ini soal membuka isolasi kawasan perbatasan ini. Bagaimana persisnya, Pak? Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Kausar tadi, bahwa yang pertama dan utama adalah membangun infrastruktur transportasi, aksesibilitas kepada kawasan itu sendiri. Tetapi secara paralel kita harus menyediakan infrastruktur berupa fasilitas air bersih, telekomunikasi, komunikasi, listrik. Terus kemudian untuk membangun ekonomi yang baik, tentu kita harus melaksanakan pembangunan berupa jembatan, kemudian sarana prasarana dermaga misalkan. Kemudian untuk mencerdaskan masyarakat di perbatasan, kita harus fasilitas pendidikan dasar, pelayanan dasar, dan termasuk kesehatan. Ya, Pak Samiono, sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di wilayah ini itu kan tidak muluk-muluk. Hanya sekedar basic need ya. Ya mungkin kesehatan, pendidikan, dan yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Ya. Pelayanan dasar. Pelayanan dasar begitu, yang sangat elementer. Apa sih kesulitannya sehingga kemudian sudah 66 tahun Republik Indonesia ini merdeka, kok kita masih terus mengelus dada, Pak? Iya, permasalahannya adalah suatu kebijakan yang lalu, itu saya tidak menyalahkan yang lalu, tetapi sekarang dengan era transparansi, demokratisasi, desentralisasi dengan otonomi daerah itu, kita harus selalu keterbukaan. Sehingga memberikan peran dalam pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh BNPB yang anggotanya dari beberapa 12 kementerian plus yang lain-lain itu dapat terlaksana dengan mereka. Kemudian dengan kewenangan otonomi daerah dari masing-masing tingkat pemerintahan, yaitu pemerintahan di provinsi yang merupakan satu wakil pemerintah pusat di daerah dan sekaligus sebagai pelaksana otonomi daerah itu dapat mengkoordinasikan pembangunan yang ada di daerah. Demikian juga yang punya hak otonomi daerah di kabupaten kota itu harus diberikan suatu kewenangan yang lebih konkret. Kewenangan sudah ada, tetapi konkretnya seperti apa? Ya, betul. Ya, Pak Kausar, ini jangan sampai kalau seandainya kita lupa untuk mengurus membangun kawasan perbatasan, kemudian nasionalisme masyarakat atau saudara-saudari kita yang ada di sekitar perbatasan itu mengalami erosi begitu. Dan kemudian kita datang dan menuding, memberi stigma kepada mereka, kalian adalah kaum separatis. Apakah ini cukup fair begitu, Pak? Ketika kita gagal menghadirkan kesejahteraan kepada mereka, dan pada sisi lain ketika mereka melihat orang lain lebih memberi hati kepada mereka untuk mengurus mereka. Jadi ruang ini yang sangat memerlukan perhatian. Nah, terus jelas bahwa masalah bagaimana dua goal tadi, bagaimana mensejahterakan rakyat di sana. Ini ada kaitannya dengan sisi keamanan di wilayah perbatasan itu. Korelasi dua ini akan terkait dengan rasa kebangsaan. Artinya kesejahteraan itu menjadi pilar yang bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kita. Begitu ya, Bapak ya? Oleh karena itu perlu satu polisi khusus untuk mengelola wilayah perbatasan. Dan kita punya sistem. Gubernur berdasarkan PP 23 tahun 2011, dia merupakan wakil pemerintah pusat. Dia mengkoordinasikan cepat bupati di wilayah perbatasan itu untuk kepentingan rakyat di sana, people. Nah, lalu saya katakan tadi, kecamatan, fungsikan kecamatan karena dia ada di garda terdepan. Dan semua ini tentunya keberhasilan ini akan punya korelasi erat dengan bagaimana mensejahterakan rakyat di sana, dan juga ini akan menjaga keamanan wilayah sana untuk ke depan bagi NKRI ini. Ini yang perlu kita harus waspadai. Kalau tidak itu kita akan mengalami situasi yang akan
berlanjut panjang. Ya, Pak Samiono, kita tahu bahwa era desentralisasi saat ini, otonomi daerah itu juga pembangunan ini harus diperankan lebih banyak oleh provinsi dan juga kabupaten. Tetapi ketika kita bicara soal kawasan, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, soal sovereignty kita, ini kan otoritasnya sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Nah, Anda melihat peran optimal yang harusnya dimainkan oleh pemerintah pusat, tentu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah ini seperti apa harusnya, Pak? Ya, kembali kepada masalah Undang-Undang Dasar, Pak, ya, bahwa masalah kedaulatan negara adalah merupakan suatu kewenangan secara nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi tanpa meninggalkan peran dan kontribusi dari pemerintah daerah. Karena daerah adalah merupakan daerahnya pusat. Pusat adalah daerahnya, pusatnya daerah. Sehingga sinergisitas dari pusat dan daerah itu harus terlaksana dengan baik. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan negara ini harus diaplikasikan di daerah. Tentu pusat tidak mungkin akan bisa melaksanakan secara langsung, tetapi daerah dengan provinsi dan kabupaten kota itu harus diberikan suatu kewenangan secara pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pusat itu sendiri. Sehingga terjadilah sinergisitas antara kebijakan dengan pelaksanaan di pusat dan daerah.